Eh, Bagi saya putusan 23 HUM 2024 ini hanyalah remake dari sebuah film yang sudah pernah terjadi. Jadi jalan ceritanya sama, aktornya saja yang disesuaikan dengan kondisi waktunya. Oleh karena itu kita bisa telaah dari apa yang kita lihat di putusan 23 Mahkamah Agung ini dan putusan 90 di Mahkamah Konstitusi. Bahwa ada yang diuntungkan dalam putusan ini, iya, apakah itu tujuan dari Partai Garuda atau tidak, yang pasti ada yang diuntungkan. Dan kebetulan di dua putusan ini ada keuntungan bagi anak presiden di putusan 90 yang bernama Mas Gibran Rakabuming Raka, yang waktu itu partai-partai juga bicara ini untuk kepentingan anak muda seluruhnya. Faktanya di putusan 90 hanya ada satu anak muda yang menikmati putusan 90 yaitu Mas Gibran. Dan hari ini perihal yang sama juga disampaikan berulang-ulang bahwa ini untuk seluruh anak muda. Dan ada satu anak muda yang kebetulan secara detail betul-betul berkesesuaian dengan putusan ini. Karena ketika pendaftaran belum 30, masih 29 tahun, dan ketika nanti akan dilantik setelah November, yaitu kemungkinan Desember, akan ada sekaligus yang berulang tahun dalam pelantikan kalau menang, yaitu Mas Kaisang Pangarep. Kebetulan yang betul-betul kebetulan. Yang menarik kita, kenapa kebetulan itu selalu untuk keluarga Pak Jokowi, bukan untuk anak-anak muda yang lain. Waktu ditanya di putusan 90 bahwa ini tidak untuk anak muda yang lain, hanya ada satu anak muda di bumi ini yang pakai putusan itu, putusan 90, nggak ada yang bertanggung jawab soal bahwa ini untuk seluruh anak muda. Dan saya yakin nanti kalau Mas Kaisang mendaftar, juga tidak akan ada yang bertanggung jawab bahwa ini seluruhnya untuk anak muda. Jadi ini remake bagi saya. Di film yang diputar ulang dengan kondisi kekinian saja. Dibuat ulang dengan kondisi kekinian. Yang digunakan juga adalah pengadilan. Kalau di 90 adalah Mahkamah Konstitusi, dan kali ini Mahkamah Konstitusi tidak mungkin dipakai ulang, karena tentu orang akan meributkan relasi paman dan keponakannya. Tidak mungkin orang melihat ini sebagai sesuatu yang tidak ada permainan kalau diulang di Mahkamah Konstitusi. Lalu permainannya dipindahkan lapangannya ke Mahkamah Agung, yang kebetulan Pak Anwar Usman dulu juga adalah bagian dari Mahkamah Agung. Jadi serba kebetulan, kebetulan yang kebetulan. Yang kita harus hormati itu sebagai kebetulan yang bukan direncanakan. Pokoknya kalau apapun yang dikerjakan penguasa harus kita anggap kebetulan. Kalau rakyat baru diberi delik. Jadi Bang Rocky kemarin itu bukan kebetulan, jadi patut diberi delik lah kurang lebih. Tapi kalau penguasa baru itu kebetulan. Dan kita akan lihat juga beberapa argumentasi yang menarik di dalam putusan 23 ini. Misalnya bahwa pengujian ini bicara soal apakah peraturan di bawah undang-undang berkesesuaian dengan undang-undang. Jadi kurang lebih apakah PKPU nomor 9/2020 sesuai dengan Undang-Undang 10 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Mari kita silau secara cermat. Pasal 7 Undang-Undang 10 menentukan syarat untuk mencalonkan harus berusia 30. Hal yang sama kurang lebih di dalam pasal 4 PKPU 9/2020. Artinya ini berkesesuaian.
Kalau sudah berkesesuaian, maka mahkamah harusnya menyatakan bahwa PKPU ini sah karena sesuai dengan undang-undang yang lebih tinggi. Tapi kemudian terjadi penafsiran soal bahwa harus ada perlakuan yang adil, harus berkepastian hukum, yang menurut saya timbul tanda tanya. Bukankah kalau PKPU itu adalah bagian dari kepastian hukum terhadap Undang-Undang 10 karena bunyinya sama. Itu sebabnya ketika dipindahkan dari syarat calon menjadi saat pelantikan timbul keanehan. Kenapa keanehan? Tidak ada proses pencalonan dimanapun yang kemudian disesuaikan syarat umur ketika dilantik. Saya ini PNS Bang Karni, ketika melamar usia saya sesuai syarat harus sesuai dengan ketentuannya. Tidak saat saya dilantik jadi dosen. Mahkamah Konstitusi juga begitu. Beliau yang pernah menjadi hakim agung juga begitu. Usianya harus sesuai dengan syarat saat mau mendaftar, mencalonkan. KPU juga begitu, KPK juga begitu, KY juga begitu, Mahkamah Konstitusi juga begitu. Jadi calon presiden juga begitu, hanya untuk anak calon presiden saja yang berbeda. Jadi ini temuan pertama, menarik. Dan bagi saya tidak sehat cara menafsirnya. Temuannya dari mana? Ya satu-satunya itu. Enggak, ya coba sebutkan, tadi kan situ mengatakan, ini karena saya tadi berpikir karena ini pakar, saya bisa mendapatkan informasi yang memang sehat, ternyata nggak sehat nih informasinya. Ya kan sudah Enggak, saya cuma mau nanya, Anda katakan pasal, kan dari tadi Anda hanya bergosip nih. Nah ketika Anda masuk pasal, saya tergelitik ketika Anda bilang, pasal di undang-undang itu sama dengan di PKPU. Iya, Pak. Nah coba Anda sebutkan. Anda baca baik-baik meskipun bunyi beda, maksudnya sama itu soal syarat pencalonan. Coba yang Anda Pasal bilang sama 7, itu apa? Ayo. Pasal 7 Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota. Ya. Isinya, substansinya sama dengan pasal 4 PKPU 9 Apa tahun samanya? 2020. Karena Anda tadi nggak datang, saya udah jelaskan tuh. Pasalnya berbeda. Makanya Pak, Nah, makanya saya mau belajar tanya. hukum tata negaranya di sana. Bukan. Walaupun saya tidak Ya, bukan. coba sebutkan bedanya lah. Nah, Anda kan tidak datang tadi kan, makanya saya tanya ke Anda, di mana yang katanya sama. Anda pasal berapa? Pasal 7 ayat 2 huruf E. Saya sudah Ini jelaskan undang-undang. Anda dan Di undang-undang, silakan Anda sampaikan di PKPU. Bahwa bahwa syarat usia itu harus saat mencalonkan. Itu apa undang-undang apa PKPU? Undang-undang dan Oh. PKPU. Anda salah berarti, Anda nggak baca. Saya baca Pak. Anda Silakan nggak baca. Bahwa itu. Coba Anda buka sekarang terus baca, sama nggak? Ya. Anda ini pakar tapi nggak bicara nggak. Ya silakan baca. Pakar. Saya buktikan kepada Anda bahwa itu maksudnya Ya. adalah syarat pencalonan. Saya kasih. Kalau tidak Karena itu syarat Anda pencalonan. karena Anda pakar saya cuma ngasih clue. Di undang-undang itu harus, di PKPU ya itu menyatakan bahwa dapat. Silakan Anda tafsirkan, Anda sebagai pakar. Dapat apa? Enggak, tidak. Ada dari tadi menyatakan sama, tapi Anda tidak bisa bisa menjelaskan samaan di mana. Ini kata dapatnya Anda di mana? tafsirkan itu berbeda. Bang Karni, saya jamin saya sama, soal itu saya tidak akan berubah. Saya jamin dia kalau salah. dia tidak bisa menjelaskan kata dapatnya di mana dan harus di Enggak, mana. terusin Saya dulu. akan lanjutkan dulu. Lanjutkan. Terusin dulu ada. Jadi saya anggap distraction saja, mengganggu saja. Saya anggap Anda bukan pakar di sini. Cocok, saya saling menganggap itu tidak apa-apa. Oke. Nah berikutnya, Saya minta Anda perbanyak gosipnya. terima kasih. Ini ilmu yang Anda tidak akan ketahui, saya jelaskan. Ya. Nanti saya ajarkan Anda. Siap, cocok. Oke. Terima kasih atas pengajarannya. Di dalam konsep kepemiluan ada satu hal penting yang terbukti telah terjadi saat ini. Ada satu prinsip yang namanya partial principles. Prinsip-prinsip partial. Ini ada kasus di Mahkamah Agung Amerika yang kemudian mempengaruhi konsep kepemiluan di seluruh dunia. Apa itu prinsip partial? Bahwa dilarang pengadilan untuk kemudian mengubah aturan main pemilu di saat
proses pemilu akan berlangsung. Sudah dekat. Jadi tidak boleh itu di dalam konsep kepemiluan. Karena akan ada kemungkinan pengadilan menjadi alat untuk kepentingan orang-orang tertentu di dalam proses kepemiluan untuk kemudian mendapatkan keuntungan-keuntungan dalam persaingan pemilu. Sebab itu dilarang. Uniknya dalam kasus ini, tidak hanya perubahan itu dilakukan menjelang tahapan pemilu terjadi, tetapi ternyata perubahan itu bahkan di saat tahapan pemilu dilangsungkan. Lebih dilarang lagi. Dan menariknya adalah kalau kita sandingkan antara putusan 90 di Mahkamah Konstitusi, ini ada aturan yang membuat anak presiden tidak bisa mendaftarkan diri. Tiba-tiba diubah di saat tahapan berlangsung. Sehingga anak presiden bisa mencalonkan diri. Di saat menuju November 2024 ada peraturan yang membuat Mas Kaisang tidak akan bisa maju. Mas Kaisang kalau peraturan KPU dan Undang-Undang 10 ditaati sudah pasti tidak bisa maju. Tapi ketika itu digunakan putusan pengadilan, akhirnya putusan ini bisa menjadi argumentasi untuk bisa maju. Jadi ada sesuatu yang sedang terjadi yang kita semua pura-pura tidak mengetahui bahwa ini untuk anak presiden. Partai Garuda tidak boleh marah karena memang ditujukan dia mengajukan perkara bukan untuk anak presiden. Saya sedang mendalilkan. Nggak, karena Anda mengatakan Partai Garuda, saya harus mengatakan bahwa Anda seorang pakar pun masih mengatakan mengubah. Padahal kami di Partai Garuda dalam gugatan kami, dalam permohonan kami tidak ada yang namanya untuk mengubah. Nah, dari situ saja Anda sudah keliru. Saya lanjutkan. Anda menafsirkan sesuatu berdasarkan gugatan kami dengan cara yang salah. Ya, karena kebetulan. Anda tidak mengerti poin yang kami sampaikan di dalam gugatan itu. Ya, Anda dari tadi saya melihat Anda mengatakan mengubah. Kami tidak ada dalam gugatan dan permohonan kami untuk mengubah. Ya, jadi Anda menggunakan tafsir Anda itu ya berdasarkan dasar yang salah. Ya, gitu saya salah, saya lanjutkan. Oke. Terima kasih atas nasihat dan masukannya. Bukan nasihat. Saya hanya meluruskan karena Anda menyatakan Partai Garuda. Terima kasih sudah meluruskan saya yang berbelok-belok karena kemampuan dan pemikiran hukum tata negara Anda. Saya lanjut. Jangan jawab deh. Ya, saya lanjut. Jadi kita bisa melihat berbagai rangkaian ini adalah upaya untuk mengulang kisah romantis berikutnya. Bahwa Presiden, ingat di perkara Mahkamah Konstitusi, pernah mengatakan bahwa tidak mungkin Gibran maju karena masih 2 tahun di Solo. Tapi begitu maju, Presiden mengatakan berbeda. Tugas seorang ayah adalah mendukung anaknya. Nah, loh kok gosip? Kan ini fakta. Terus saja. Ya. Yang kedua juga akan terjadi hal yang sama. Melalui Pak Zulhas, Presiden berpesan bahwa Kaisang tidak akan maju. Dan saya yakin karena ini remake, maka akan terjadi suatu saat ayah akan mengatakan bahwa tugas ayah adalah mendukung anaknya. Jadi ini proses berulang, kecurangan pemilu yang menggunakan lembaga peradilan di dalam election fraud teori, salah satunya adalah manipulasi hukum termasuk putusan peradilan yang digunakan untuk mengubah aturan main yang akan menguntungkan pihak-pihak tertentu. Persis cerita soal partial principle itu. Dan ini berulang-ulang dan ini kita sedang menikmati bagaimana dominasi Presiden Jokowi untuk menumbuhkan dinastinya di dalam berbagai lini. Yang kebetulan yang menarik adalah kalau seandainya Mas Kaisang maju dalam Pilkada Jakarta sebagaimana cerita Mas Kaisang sendiri, Mas Kaisang mengatakan dia tertarik maju di Jakarta, maka ini adalah peluang yang menarik bagi dinasti Presiden Jokowi. Sebab Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai kakak berdasarkan Undang-Undang DKJ yang baru, itu memiliki kekuasaan untuk mengatur kawasan aglomerasi yang mana sentralnya adalah Jakarta.
Kalau gubernur ini punya cara pandang berbeda dengan sang kakak, ini agak rumit membangun dominasi dinasti Jokowi di wilayah penting ini. Oleh karena itu menarik juga kalau kita bisa membayangkan bagaimana posisi gubernur Jakarta dipegang oleh sang adik. Artinya akan ada peran penting keluarga Jokowi ke depan di wilayah penting yang bernama kawasan aglomerasi, di mana uangnya yang dihasilkan jauh lebih banyak dengan IKN Ibu Kota Negara yang baru. Kalau Bapak bosan silakan keluar. Pintunya ada di sana. Bukan masalahnya. Jadi saya nggak nonton Nggak, BL, saya nonton minta gosip. supaya nggak dikomentari setiap kalimat dari pembicara. Terima kasih penilaiannya. Dan bagi saya ini pelanggaran konstitusional yang begitu nampak jelas di kita. Ini peristiwa berulang untuk menumbuhkan satu keluarga saja. Dan bagi saya ya pelanggaran konstitusi ini pengistimewaan kepada keluarga tertentu adalah sesuatu yang dilarang di dalam konsep ketatanegaraan kita. Bukan tidak boleh anak muda maju, sama sekali tidak ada. Kita bahkan yang mendorong agar ukuran seseorang maju dikurangi batas usianya. Kalau perlu 21 tahun. Jadi kita termasuk yang mendorong anak muda maju. Problematikanya adalah anak muda yang diistimewakan dengan melakukan perubahan-perubahan bukanlah cara konstitusional. Bukanlah membangun keluarga tertentu kita ini. Kita membangun peran dan kesempatan seluruh warga negara Indonesia sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Dasar. Hari ini mungkin kita akan bisa melihat orang yang membela ini demi anak seluruh Indonesia, tetapi begitu kenyataannya yang menikmati hanya keluarga tertentu, terutama keluarga Presiden Jokowi, mereka pura-pura diam karena mereka bagian dari yang menikmati dominasi sebuah keluarga yang bernama keluarga Presiden Jokowi. Sudahlah, jangan menipu publik juga. Semua sudah tahu ini arahnya kemana dan untuk siapa. Sekarang tinggal bertanggung jawab kepada publik jika kebohongan ini kemudian dipertontonkan hari demi hari. Saya pikir itu, Bang. Baik.